Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Jadi kali ini saya ke sebuah situs gua yang berada di daerah Pacet. Nah, saya ditemani oleh sang juru kunci dan yang merawat gua ini yaitu Mbak Sabar Supardi. Oh ya, saya Mbak Nisa. Saya pengen tanya Pak mengenai gua ini. Dan iya teman-teman, jadi pas saya masuk sini, jadi di sekitar gua ini hanya ada satu rumah, yaitu rumah dari Bapak Sabar. Pak Sabar ini, sesabar orangnya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oh iya Pak. Pak, jadi Pak saya mau tahu Pak, gua apa sih Pak yang ada di belakang? Ini namanya Gembyang, itu namanya dusun. Nama sebuah dusun Pak. Oh. Dan sebelum ada dusun, sini dulu kan ada Mbah Suro Punyo. Mbah Suro. Ini dulu masih hutan Mbak. Oh, dulunya hutan Pak. Ya, iya. Dulu orang itu kan yang dicari ilmu Mbak. Ilmu dan kesaktian. Jadi Mbah Suro itu orang lelono Mbak. Oh, lelono lantas lelakon ya Pak. Ya, diam di hutan ini. Hutan ini sudah berapa tahun lalu kedengaran sakti, lalu datanglah orang-orang. Nah, minta diwejang oleh Mbah Suro itu supaya bisa sakti atau bisa punya ilmu dari Mbah Suro. Nah, terus lama-kelamaan tambah banyak Mbak, ada suami istri ya. Tapi dulu itu belum ada surat nikah Mbak. Belum ada gitu, Pak. Ya. Oh iya, berarti era zaman kerajaan mungkin Pak. Iya, umpama eranya itu era Sri Haji Joyoboyo. Oh, era sekitar abad 11-an. Oh iya abad 11-an. Jadi belum ada surat nikah belum ada, tapi ya sudah ini suami istri kan orang dulu teman-teman Mbak. Oke Pak. Suaminya ya juga suaminya sudah ada kemana-mana. Oke siap. Oke, jadi seperti apa guanya kita lanjut cerita di atas ya Pak. Iya, ayo kita langsung ke sana ya Pak ya. Mari. Kalian di depan Mas. Ayo. Oke. Jenengan mboten apa-apa Pak, mboten damel alas kaki. Mboten. Memang kula kulina. Oh, memang sudah terbiasa ya Pak ya. Memang kula kulina. Luar biasa ini orang-orang yang tetap sehat Mbak. Mantap. Jadi Pak, ya. Pak Sabar ini nggak pakai alas kaki teman-teman, luar biasa, sudah terbiasa. Nah, ini tangga ini ada berapa tangga Pak? Tangga ya Pak ya? Iya. Ada berapa tangga Pak? 33 tangga. Oh, ada arti sendiri mungkin Pak? Ya mungkin ada arti sendiri kan. Maaf ya Mbak ya. Iya. Kan dulu itu kalau masih ada STSB 33 itu kan pengemis Mbak. Jadi ini untuk orang meminta. Oh iya, betul-betul nih untuk meminta. Jadi apakah untuk sampai saat ini Pak, gua ini masih digunakan untuk meminta berkah atau meminta sesuatu? Sebenarnya berkah itu dari Allah Mbak, tapi ini hanya tempat untuk berdoa. Oh, kalau untuk meminta pesugihan Pak? Kalau untuk meminta pesugihan, maaf ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk meminta pesugihan, kalau ini bisa ya Mbak ya. Iya. Saya sugih duluan. Jawabannya cerdas teman-teman. Iya, saya jadi enggak orang luar, saya sugih duluan. Oke, betul-betul lagi Pak. Enggak ada Mbak itu Mbak. Betul. Ini ya Pak ya guanya. Ya. Masya Allah Pak. Ini namanya Gua Derajat. Gua apa Pak? Gua Derajat. Oh, jadi ini ada beberapa gua ya Pak ya? Iya, ini tidak hanya Derajat. satu gua. Kalau sekarang ini untuk gedungnya. Kalau sekarang tahu dulu namanya Gua Derajat. Makanya di atas. Masuk bisa. Oh iya. Oh sini ya Pak ya. Wah, ini teman-teman bisa lihat ini guanya. Masuk bisa. Bisa masuk. Tapi hati-hati ini bisa itu. Oh. Wah, ini ya Pak ya. Iya, ini namanya Gua Derajat. Ini namanya Gua Derajat. Kenapa Pak kok dinamakan Gua Derajat? Karena ini kalau sekarang ini gedungnya mengapa ditaruh di atas? Karena dulu kan masih banyak hewan buas tuh Mbak. Hewan buas. Ya, kalau ada hewan buas bisa ngabari yang di Gua Bali sana. Oh. Ini kan jendelanya bisa lihat sana, itu bisa kan bebas tuh lihat sana Mbak. Kalau ada binatang buas atau yang buas bisa ngasih tahu yang di bawah. Oh, jadi tempat ini dulu digunakan untuk menjaga. Untuk sekarang gedung namanya bisa. Oke. Makanya ini ada relief Mbak. Relief kepala naga. Ini kan tanda. Iya. Nah, jadi tanda yang menjaga di sini. Nah, ini relief asli Mbak, bukan buatan baru. Oke. Asli. Kalau ini tempat sesaji seperti orang-orang ini. Oh, sampai sekarang masih digunakan masih ya Pak ya? Untuk masih sesaji. aktif untuk. Ini kan tembus sana tuh Mbak. Tembus di Gua Bali Mbak. Ini tapi di tembus atas Gua Bali sana. Gua sana? Iya. Oh
baik-baik. Oh ya Pak, menurut sejarahnya nih Pak, Ya. gua ini dulunya dipakai untuk bertapa Raden Wijaya. Bukan, Mbak. Jangan Salah itu, ya Mbak. Pak? Salah, Mbak. Nah ini dia yang perlu Iya, kita salah, luruskan Mbak. ya. Bukan betapa Raden Wijaya. Ini masih sebelum Majapahit jauh, Mbak. Wah. Majapahit itu sekitar 1200-an, ini sudah 1100 lebih. Nah itu dia. Jadi salah, Mbak. Ini untuk kehidupan orang dulu sebelum bisa membuat rumah. Oh, oke, jadi era-era waktu purba Waktu- dulu ya ya. Pak ya. Di Ini zaman-zaman buatan, Mbak. Neolitikum. Bukan ditemukan, ini buatan, Mbak. Maka dari sekarang Oh, itu dia. dirawat. Oke, terus sejarah yang kedua Pak. Konon katanya ini dulunya digunakan untuk bersembunyi nih Prabu Erlangga. Oh, tambah enggak betul, Mbak. Itu dia ya teman-teman. Ya, tambah enggak betul. Ini untuk kehidupan dulu sebelum bikin rumah, sebelum bisa bikin rumah. Sebelum Makanya bisa ada bikin. gua Bale, ada gua Putri, Gua ada gua Putri. dapur. Nah, ini termasuk tempat penjagaan. Oh, ini bagian penjagaan jadi teman-teman. Jadi ini untuk penjaga nih. Misalkan ada binatang buas dari sana. Nah, ini bilangnya Bisa dari sini ngasih ya. tahu yang maksudnya. di depan. Oh, ini kayak jendela gitulah ya. Maka Oke, dari itu ini bukan ditemukan. Kalau ditemukan kira-kira ini enggak, Mbak. tapi ini Kita bikin murni murni sejak dibuat dirawat. Oke, mungkin dibuat untuk oleh kehidupan. nenek Ya moyang terutama jenengan. Mbah Suro Punyo. Mbah Suro itu tadi. Iya, Mbah Suro Punyo. Oke, kita. Nah, Pak, ini kita ke gua dapur ya, Dapur Pak ya. bisa, Saya iya. pengen lihat. Ya. Ya. Tapi sebetulnya ada gua lagi, Mas. Tapi naiknya sulit. Oh, naiknya sulit. Ya, ada gua maling. Tapi bukan untuk guanya maling. Memang dulu orang dulu kan banyak sanepan. Gua maling itu kan tinggi, Mas. Iya. Nah, kalau berjalan kemana saja harus dimaklumin supaya tidak rugi belakangnya. Tapi kalau lihat bisa situ, tapi naik ke tinggi. Ini dekat ini jalan. Oh, ini enak Iya. ya. Kita ke gua dapur dulu aja Gua ya, dapur Pak ya. dulu ya, boleh. Ya, teman-teman, kita menuju gua dapur. Lupa. Sebelah mana, Pak? Ya ini Gua terus langsung jalan ke sana menuju gua dapur. Oke, monggo, monggo. Sebenarnya gua dapur ini juga lebar, tapi Lebar. 69 jatuh ini jatuhnya. Oh, Tahun pernah 69. runtuh tak, Pak? Iya ini runtuhnya, Mbak. Dulu Wah. lebar sekian ini, Mbak. Oh, Ini awalnya tinggalannya sentongnya saja, tapi bisa masuk. Oke. Iya, bisa masuk gua dapur. Nah, kita masuk ke gua dapur, teman-teman. Jadi Ya. ini tuh sebagai dapurnya pada Ya, zaman ini dulu. dapurnya. Bukan dapur mulu, dapurnya. Ih. Udah, Mbak. Oh, saya duluan tak, Pak? Ayo. Iya, ya. boleh, Mbak. Jadi, Oh. Ini Wah, namanya ini gua dapur. gua dapur. Ya, memang gua keluarga. Jadi ada dapur, ada Bali, ada gua Putri, ada tempat semedi nantinya. Oh iya ya, ini bisa. Oh, Ya, jadi ya. Nah, ini lemes. Ya, ini namanya Assalamualaikum. seninya. Nah, ini masih dibikin orang-orang kalau terpaksa gitu ya ke sini. Ini masih agak pingin. kok terpaksa gimana? Ya enggak, agak pingin. Kalau enggak berani sih ya lagi sini, Mbak. Pernah tahu, Mbak? Iya. Ular ya, ularnya kecil dari sini bisa mubeng ke sini. Masya Tapi enggak sampai Allah, sini, Pak. sampai sini. Aduh, saya merinding. Saya pernah tahu. Hanya segini ularnya. Tapi mubeng bisa. Berarti Tapi enggak kan- sampai sini tuh. Masya Allah. Jadi Masih teman-teman, dibikin orang ini. jadi teman-teman Pak Sabar ini satu-satunya penjaga dari gua ini. Ya, Jadi pandai memang satu ya, memang jenengan. Iya. Karena ini memang gua peninggalan keluarga ya Pak. Keluarga, Mbak. Tuh, jadi memang dan bahkan Pak Sabar ini sering melihat ular ya Pak ya. Iya, ular. Masya Allah. Hanya satu kali dok, Mbak. Satu kali Pak. Iya, satu kali dok. Ya. Seperti apa Pak Ya ularnya? dari sini sak gini dok lho, Mbak, ularnya. Tapi Warnanya, Pak, tepung, warnanya? Coklat. Ular warna coklat Pak. Ya. Ya Allah. Ya ini mumpung sini tapi enggak sampai sini dok, Mbak. Ya panjang memang. Ya ularnya besar ini ibu jari ini. Saya Waduh. sendiri enggak pernah tahu, hanya satu kali dok kelihatan. Jadi Pak Sabar ini melihat ular di sini. Yang panjang ini. Ularnya panjang. Ular bukan sembarang ular Pak ini ya Iya. berarti. Jelas bukan ular Ya, biasa. maka dari itu Mbak, saya jelaskan mubengnya tapi enggak sampai sini. Enggak mubeng. Tapi besarnya hanya segini saya besar. Wah, iya. Dan sering Pak, tapi ularnya nampak. Ya, saya satu kali dok itu Mbak. Dari pengunjung yang pernah kesini pernah Nggak pernah juga tahu. nggak melihat. Nggak Nah, jadi Pak Sabar satu-satunya orang yang diliatin Entah oleh ular. lagi kalau kelihatan bilang sama saya sendiri. Oh nggak iya, tahu. iya. Nggak tahu lagi ya kalau Ya, kelihatan terus nggak bilang sama saya. Nggak tahu.
Oke, jadi menurut Pak Sabar teman-teman, ini tempat yang paling keramat ya? Iya, ini masih wingit. Ini masih wingit, masih digunakan, teman-teman bisa lihat seperti ini sekitar sini. Ada. Ya, kalau orang nggak terpaksa berarti nemen nggak ke sini. Oh, oke, siap Pak. Kalau malam itu tadi Pak, masih wingit banget. Oke, Yos, kita jangan berlama-lama di sini Pak, karena saya merinding ini Pak di sini Pak. Kita pindah ke tempat lain Pak ya. Sudah izin. Oh ya, sudah izin, sudah aman berarti bersama Pak Sabar. Monggo Pak. Ya dulu. Oke. Ini batu-batuan padas ya Pak ya? Ya cadas, bukan batu Mbak. Bukan cadas, batu. Cadas keras, bukannya batu seperti ini. Oh ini ya iya, batu-batu nempel-nempel jadi cadas. Seperti ini kan oke. batu. Tapi kalau jatuh seperti ini. Oh, kalau jatuh Ya, seperti rupa ini. batu ini ya Iya, Pak ya? Batu, Mbak. Wah, tapi kalau udah nempel gini nggak kelihatan Nah, batu iya. Pak. Yang enggak cadas semua. Oh iya. Ini coba. Ini kita kemana Pak? ke gua utama. Oke, gua utama ya. Gua atau yang disebut dengan Gua Bali. Yang sampai sekarang masih digunakan untuk ritual-ritual dan masih disakralkan. Meditasi, masih sakral untuk semuanya. Ya. Terus apa? Jadi ini menuju Gua Gua utama, Gua Bali. Oh iya Pak, saya Ya. mau bertanya nih. Iya, iya. Pak Sabar kan rumahnya di bawah itu Pak Iya, ya? iya. Tadi saya sepanjang perjalanan ke sini nggak melihat listrik ini Pak. Ya memang saya enggak mau. Itu dia. Untuk alam saja, Mbak. Untuk alam. Seperti Jadi ada yang alam. nah, ini contoh ya. Dari Pak Sabar ini masih sangat menjaga kelestarian dari zaman leluhur ya Pak ya. Iya. Zaman dulu. Kalau pakai alas ya. kaki. Ya, Ini Mbak. gua Ini utama. utamanya, Mbak. Oke, atau disebut Gua Bali. Ya, Gua Bali untuk Oke. Nah teman-teman, jadi masuk gua ini saya sengaja nih tidak pakai alas kaki selain untuk menjaga tetap biar bersih Pak ya. Kita kan menjaga ini hormati juga. Dan saya pengen merasakan nih kayak Pak Sabar. ya perasaan seperti alas saya. kaki. Ya. Center Pak Sabar. Nah. Jadi mbah-mbah kita dulu itu memang Ya ini nggak ada pakai alas Mbak. kaki, Iya, Pak. nggak pakai Mbak, alas kaki dari mana Mbak? oh iya ya Pak. Iya. Nah ini ya Pak ya, ini Kaki tempat ya, utama. Ya, yang sana itu tempat meditasinya. Wah, tapi Kan dulu gua ini kan sangat bersih loh Pak. Iya, memang dibersihkan. Memang dibersihkan. Ya mudah-mudahan sebersih hati kita. Amin amin Pak. Ini sebelah sini ini Gua ada. Putri. Ini makam kecil Mbak. Ya Oke. ini kalau Nah sini. di sini ya. nah ini teman-teman ini memang. Nah ini untuk meditasi dulu. Dulu tidak pakai ini Mbak. Tidak pakai batas. Boleh lihat Pak. Boleh lihat tuh Ya, enggak apa-apa. permisi. Enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Wah, di sini masih ada fragmen-fragmen batu andesit di sebelah sini. Wah, bagus banget ini. Bersih, tempat adem. meditasinya di situ dulu. Tapi Dulu ya, waktu buyut kan agama kita sudah lebar. Berbeda. Jadi, ya, jadi orang itu kan kadang-kadang tidak percaya Mbak. Terus Oke. dari luar masuk, dari dalam biasanya lupa ingatan. Kenapa Pak kok bisa lupa ingatan Pak? Dan tidak tahu juga saya. Kalau tidak lupa ingatan dia cari rezeki itu sulit. Oh, jadi hanya orang-orang yang punya niatan jelek gitu Pak? Yang Atau enggak? baik jelek saya tidak tahu Mbak. Pokoknya yang masuk masuk sini sini, biasanya kebanyakan lupa ingatan. Jadi teman-teman, jadi Maka dari itu oleh buyut dikasih batas ini. nah ini dibatesin karena kalau memang yang disampaikan Pak Sabar kalau masuk sini kebanyakan orang-orang akan linglung seperti itu ya Pak ya? Ya boleh dikatakan. Nah mungkin Maka dari itu amanah dari leluhur tetap saya katakan kalau orang naik itu saya dilarang katakan, masuk sini Pak ya? Percaya tidak sudah tergantung manusia. Oke. Ya, semuanya itu sana. Oh ya siap Pak. Oke. Nah kita di sebelah sini Nah, ini apa ada Pak? Gua Putri. Oh ini Ya, gua. gua untuk meditasinya orang Putri. Keluarga. Ini makam kecil, Mbak. Oh ini makam siapa Ini Pak yang di Lah sini? sebelum bikin bapak dusun, Mm-mm. meninggalnya masih kecil sekitar umur 9 tahun. Ini pernah saya bongkar sama orang-orang kantor, orang Purbakala. Hah dibongkar Pak? Ya pernah tahu. Memang bukti ada, masih tulang-tulang masih ada. Memang tulang-tulangnya kecil ya Pak? Kecil ya, sekitar 9 tahun 10 tahun. Ya Nah, memang itu kata leluhur juga itu, Mbak. Sekitar 9 tahun ini makam. Oh Nah ini iya. tempat meditasinya orang Putri dulu. Oh Tapi ini sudah, ya. tempat meditasi orang putri Putri, ya. dinamakan Gua Putri. Gua Mbak. Putri. Ya, ini masih ini kan masih ada beras-beras. Masih nah, ada lengkap. kelelawar juga ya Pak ya? Iya, Mbak, memang kelelawar kan cari yang gelap. Cari Mbak. gua. Nah, ini kan kelelawar. Ini bukan kelelawar, namanya codot. Oh codot Ya, Pak. kelelawar lebih kecil lah.
Oh iya ya siap. Nah dulu ini terus ke sana ke Gua Dapur. Ini Oh, jadi ini dulunya langsung itu Gua Dapur. tembus di Gua Dapur. Dapur tadi ini kan tutupan lah sekitar ini. Karena fenomena alam atau Ya, gempa mungkin ya Pak ya? Enggak gempa ya, Nggak memang ya. Kebetulan waktu itu ada kayu yang besar, tumbang, cut. Oh, iya. Jadi Ini terus dulunya dari tembus. Gua sana terus sini Gua Dapur. Ini tutupan. Oke, jadi ini dulunya tembus teman-teman, tapi Ya. sekarang sudah tertutup. Oke. Nah, kita lanjut ke sebelah sana ya Pak ya? Ya, posisinya. Oke Pak. Duduk di Oke. mana? Duduk di Oh, sini ya. iya, Bu. Kita boleh ya Pak ya? Kita Ya. ngobrol instan Ya, lagi, boleh, kita sambil ya, duduk di boleh. sini. Oke. Nah, jadi Bapak Sabar ini sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Kalau yang lahir di sini itu nyonya saya. Lah nyonya sama saya itu masih satu mbah. Jadi Satu masih mbah. keluarga ya. Oh, Kalau dulu kan seperti itu. dijodohkan tuh mbak. Oh iya Ya, dulu nah, dijodohkan. sekarang nggak mau dijodohkan. Kalau dulu dijodohkan, walaupun bagaimana tetap mau. Tapi yang asli lahir di sini ibunya anak-anak. Saya dusun atas itu. Oke, Nah, jadi terus dinikahkan terus ya ada di sini kedua. Saya mulai di sini ya sebetulnya sejak lama tapi nikah tahun 70. oh nikah 70. Jadi memang dari kecil sudah di sini ya Sudah Pak di sini, Sabar ya. ya, karena Jadi Pak Sabar keluarga. ini satu-satunya yang tinggal di area gua ini. Jadi yang merawat gua ini, yang menghabiskan kesehariannya di gua ini. Nah, saya mau tanya nih Pak. Ya. Kejadian-kejadian apa nih Pak? Karena memang konon katanya gua ini penuh mistis, penuh misteri, apalagi gua ini masih disakralkan. Iya. Pernah mengalami kejadian apa Pak? Enggak mbak, sebenarnya ya kejadian-kejadian mungkin enggak begitu berasa kalau kelihatan malam gitu ya. Tapi saya belum enggak pernah loh mbak. Tapi kalau nyonya saya dulu sering Sering apa temu itu, Pak? harimau. Harimau. Ini yang goib harimau 4 mas. Ada Ada putih, 4 harimau. ada doreng, ada tutul, Hmm. dan singa. Yang singa itu ada di Kopuro sana, pintu masuk. ada. Singa Pak? Iya. Singa. Jadi sering itu orang lihatan. Wah, ya Allah. Tapi kalau saya tidak pernah. Mungkin kalau kejadian-kejadian itu untuk kita, untuk istrinya Pak Sabar itu ya wis aneh ya. Tapi kalau untuk Pak Sabarnya wis biasa, wis biasa ya. Terus kalau untuk pengunjung-pengunjung yang kesini Pak, itu pernah mengalami kejadian apa Pak yang Iya Pak tuh Sabar sering ketemu itu harimau. sering ketemu harimau? Kadang-kadang ular yang besar. Ular besar Pak, Iya. di sebelah mana Pak ular besar? Ini. Itu kan Ada ular besar, Tapi ada ular goib, besar. Mbak. Banyak yang kelihatan. Tapi saya tidak pernah. Tapi orang sering cerita. Kayaknya untuk Pak, karena Pak Besar, Sabar ini Pak. pawangnya mungkin ya, jadi Iya, enggak besar. Ya sekitar 1 tiang itu. satu tiang Pak, Iya. ada ular seukuran 1 tiang, Iya. ada di sebelah sini. Di sini nih, yang rata. Tapi Iya, saya iya, nggak Pak. pernah tahu loh mbak. Kata orang-orang kalau puasa di sini kadang 1 malam atau 1 malam 1 hari gitu kelihatan. Dan ketemu orang itu ada mbak. Tapi saya nggak pernah. Saya sekali tok pernah itu mbak. Pertama ya manten baru ya. Ya ini membuka sendiri saya disalami dari ada dalam. 1 kali tok itu. Buka sendiri, Saya disalami dari dalam. disalami dari yang nyalami itu siapa Pak? Ya nggak tahu saya kelihatan tangan itu tok, mbak. Tangan saja. Iya. Itu kalau Ya, itu saya udah lari. 1 kali tok itu. Heeh, Kebetulan tadi. saya tidur sih. Iya. Ya, waktu itu masih manten anyar ya. Dan tidur sini, enggak ada temennya, ya itu selama buka, terus ada tangan keluar saya salam. Masya Allah Pak, iya itulah pengalaman Ya 1 kali Pak itu Sabar. Sebenarnya Pak Sabar ini pasti banyak pengalaman mistis ya. Cuma buat Pak Sabar itu hal yang biasa. Nah Biasa. itu dia hal yang Ya, ini biasa. kok yang penting ya hanya 1 itu. Oke, bahkan mungkin setiap hari saya percaya ini Pak Sabar ini kayaknya mesti mengalami hal-hal yang Ya, di luar ya, nalar, biasa. tapi ya sudah biasa bagi beliaunya. Kelihatan apa itu kedengaran kaki atau orang berjalan. Ada orang berjalan. Enggak ada orangnya tapi kelihatan jelek. Jelek-jelek di sekitaran gua Ya, sini Pak. Tapi saya enggak pernah loh mbak, orang yang pernah itu, orang yang meditasi. Oh, nah jadi ini menurut cerita orang-orang yang Iya. pernah kesini ya Pak ya. Ada nggak Pak yang sampai nginep di gua ini? Ada. Tapi hanya 1 malam. 1 Karena malam. telasan mbak, puasa dari rumah, Mm-mm. telasannya 1 hari 1 malam di sini ya. Di
di sini. Dan memang tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan sama sekali, Pak. Ya ini rumah ini kali ini boleh dikorek gitu ya bisa. Bisa. Ya, Ya. ini listrik memang saya enggak mau, sering ditawari saya enggak mau. Nah, Kalau jadi supaya ada yang alam itu. ya, yang alami tetap menjaga kelestariannya dari leluhur, tradisi leluhur seperti kalau itu. kita seperti sekarang kan untuk anak cucu besok kan nggak tahu, oh ini tanah, ini batu, kan nggak tahu kalau sudah semuanya tutup, Mbak. Seperti dari kota aja sudah orang itu nggak pernah minjak tanah, toh, Mbak. Iya. Keluar sudah sepatu. Naik mobil kendaraan kan nggak pernah minjak tanah. Padahal ya Mbak, pelajaran dahulu ya Mbak. Iya Pak. Di sini kan ada gurat-guratan kaki. Iya. Ini loh penangkal penyakit dari tanah. Betul, Maka Pak. dari itu orang dulu itu sehat-sehat. Sehat-sehat. Karena memang Ini kita ketahui ya saraf-saraf memang ada di kaki kita. Ini ada di kaki itu dari yang sering manjat tanah, ini penangkal penyakit dari bumi, Mbak. Oh iya. Tapi dulu loh Mbak, entah sekarang nggak tahu. Iya, itulah kenapa orang-orang di gunung yang banyak saya temui kebanyakan memang tidak memakai alas kaki, tapi kuat-kuat walaupun umurnya sudah Pak, mohon maaf. Pak Sabar umur berapa, Pak? Sekarang masih 79 jalan. Oh, 79 tahun Pak Sabar ini berarti memang 79 tahun sudah berada di gua ini, Pak. Jadi rumah dari Pak Sabar itu memang satu-satunya ya Pak di bawah. Oke, baik. Nah ini ya Pak, harapan kedepannya gua ini seperti apa Pak? Saya hanya untuk dilestarikan itu aja. Dilestarikan. Masih untuk anak-anak saya juga lestarikan aja. Kalau sudah saya entah kemana nantinya ya Mbak ya, harus dilestarikan peninggalan leluhur. Kalau tidak dilestarikan, kalau lupa dengan leluhurnya, nanti itulah yang tidak enak Mbak. Karena tidak ada leluhur kita, tidak ada saya. Betul, maka dari itu harus diingat sampai sekarang. Mbak, dulu itu sengsara, leluhur kita itu bikin ini. Sekarang kan tinggal enaknya. Tidak lupa dari sengsaranya dulu, maka dari itu orang itu sekarang itu cari enak itu. Ya, tidak tahu sengsaranya. Baik, jadi pada dasarnya Gua Gembyang ini diambil dari nama sebuah desa. Yang Desa Gembyang, dan Gua Gembyang ini ditemukan oleh Mbah. Jangan ditemukan. Enggak ditemukan, Pak. Bikin, Mbak. Nah, itulah yang keliru, ditemukan. Kalau ditemukan masih kira-kira ini. Ditemukan berarti kan warga yang menemukan ya. Tapi ini dibikin. Dibikin oleh sampai sekarang dirawat. Masih ada tempat itu. Oh iya, makamnya di sana ya. Ini loh, apa itu tempat betel-betel masih kelihatan. Oh iya. Ini dibikin bukan ditemukan. Maka dari itu ini tercatat di cagar budaya. Cuma siap. saya rawat sendiri. Betul. Jadi tapi sekarang BPK Mbak, bukan cagar budaya. Oh ya, sekarang BPK. Bukan pemeriksa keuangan negara loh Mbak. BPK itu Balai Pelestari Kebudayaan. Oh iya, Balai Pelestari Kebudayaan. Iya. Mbah siapa tadi Pak? Suropunyo. Oh, Mbah Suropunyo. Jadi teman-teman, di sini ada makam sesepuhnya sini ya Pak ya. Itu Mbah Suropunyo, nanti makamnya ada di sebelah sana ya Pak ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja informasi mengenai Gua Gembyang ini, yang mana Gua Gembyang ini masih dijaga kelestariannya dari mulai zaman dahulu sampai sekarang oleh Bapak Sabar ini yang masih merawatnya dan masih aktif digunakan untuk ritual-ritual dan meditasi tertentu, kepercayaan tertentu ya. Jadi pesan saya mungkin sampai di sini, tetap jaga dan lestarikanlah peninggalan-peninggalan seperti ini ya Pak. Ya mudah-mudahan aja anak-anak saya bisa melestarikan. Iya, dan agar kelak nanti anak cucu kita juga bisa melihat lagi. Ya, masih bisa melihat tempat yang ini memang sangat tempat yang luar biasa. Yang gua buatan manusia namun bisa seperti alam seperti ini ya Pak ya. Nah, itulah dia tadi. Tetap lestarikan, cintai, jaga dan sejarahmu. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Dan juga makasih bisa ketemu dengan teman-teman. Iya Pak, tambah seduluran Pak ya. Iya, tambah seduluran. Iya.